ambil, tinggal perempuan doang. Siapa perempuan masih ada? Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Jadi semua anak Rasul yang laki meninggal semua waktu masih kecil. Qasim, Ibrahim, ya itu meninggal semua, meninggal semua. Tinggal yang 4 nih, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Zainab meninggal, Rasulullah masih hidup. Yang menguburkan Zainab adalah Rasulullah sendiri. Dan itu Rasulullah tuh dia ngalamin bagaimana menguburkan pamannya, menguburin istrinya, menguburin anak-anaknya. Beliau yang menguburin langsung. Ruqayyah meninggal. Ruqayyah nikah masih di Utsman. Ya, meninggal Sayyidina Utsman Ranjang. Nikah juga dengan Ummu Kulsum dan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Semuanya Rasulullah yang menguburkan kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah. Karena Fatimah itu meninggal setelah Rasulullah meninggal. Tapi Fatimah udah tahu, ya. Fatimah udah tahu bahwa dari keluargaku engkaulah yang nanti akan nyusul aku, kata Rasulullah kepada Fatimah. Dan Rasulullah sudah tahu bagaimana nanti keluarganya habis dibantai. Rasulullah sudah tahu. Makanya begitu Hasan dan Husain lahir, Rasulullah nangis. Rasulullah nangis. Maka seringkali Rasulullah itu suka mencium mulutnya Sayyidina Hasan waktu masih kecil. Kemudian Rasulullah sering mencium lehernya Sayyidina Husain. Rasulullah kalau melihat itu nangis. Kenapa? Rasulullah tahu bahwa nanti cucu akan mati dibakar. Sayyidina Hasan meninggal diracun. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain meninggal dipenggal leher, palanya dipenggal. Rasulullah udah tahu. Bapak bisa bayangin, Pak Nuri, Pak Hamid atau siapapun tahu nanti anaknya bakal mati nih, matinya begini. Kira-kira stres tidak sekarang? Waduh, nanti anak saya si Anu bakal mati begini. Udah stres duluan, Pak. Dan itulah Rasulullah tuh. Makanya beban terberat adalah Rasulullah. Ya, tapi luar biasa. Maka kalau Rasulullah disebutnya apa? Uswatun hasanah. Sebagai suri teladan yang baik. Nah, ketika Rasulullah waktu itu stres, bukan stres ya, artinya agak sedikit frustasi lah, karena dakwahnya tidak seperti yang diinginkan. Oh, nabi-nabi lain, Pak, nabi-nabi lain. Ketika nabi, setiap nabi itu memiliki doa pusaka, doa pamungkas. Doa pamungkas itu kalau dipakai itu pasti dijabah. Pasti dijawab. Nabi Nuh 950 tahun dakwah, kagak dapat umat cuma sekian orang. Ya, terus doa ya Rob, hancurin aja dah, hancur, banjir, habis manusia. Nabi apa lagi? Nabi Lot, Wong Sodom, habis dibantai. Nabi Soleh, habis dibantai. Pokoknya umat-umat lain itu langsung diajak oleh Allah karena doanya para nabi itu. Sudah habisin aja. Udah capek Allah. Dakwah agak pelan-pelan kalau mau masuk Islam udah habisin aja, habis. Nabi Muhammad itu, Pak, ketika di Taif didatangi nama malaikat. Begitu lihat Rasulullah disakitin di bukit, Jibril dipanggil, "Jibril, apa? Mau lihat toh, makasih gue." Dihajar oleh orang lain. Kirim pasukan, kita apa? Beresin, kata Allah gitu kan. Lalu Jibril mengutus malaikat penjaga gunung, penguasa gunung. Oi, beresin tuh. Turun perintah. Nah, malaikat penjaga gunung datang ke Rasulullah, ya Rasul. Apa yang kau minta, pasti akan aku kasih. Yang pertama, kau boleh pilih salah satunya. Kau pengen umat orang-orang ini tenggelam, aku tenggelamkan, aku balikin seperti halnya kaum Nabi Saleh, masukin ke dalam bumi, atau kaum Sodom. Atau cara kedua, kau pengen apakah gunung ini saya pindahin buat nimpa mereka? Suruh pilih. Kasih perintah. Apa kata Rasulullah?
Nah, jangan sakiti mereka. Mereka begitu karena mereka tidak tahu. Tapi saya minta, ya, saya mohon nanti dari sulbi orang-orang ini akan keluar orang soleh, orang-orang yang baik. Artinya apa? Sekarang nggak apa-apa pada jahat sama saya kalau mereka nggak tahu. Tapi saya mohon nanti anak-anak mereka nanti akan beriman pada Allah. Dan benar kan? Akhirnya dijawablah bahwa banyak para sahabat mulai dari itu. Terus ketika itu Rasulullah 2 minggu di Taif sebentar. Itu sangat melelahkan. Makanya Rasulullah cuma bilang, kata Allah, udah tugasmu hanya mengingatkan. Hidayah urusan Allah. Udah kerja aja. Kasih peringatan aja. Makanya sama tuh pada kiai, pada ustaz, ya kan, para guru-guru. Tugas dia hanya menyampaikan pada dia. Ingatin aja. Masalah hidayah Allah yang punya. Tugasmu hanya menyampaikan. Kalau sudah dititipkan ilmu oleh Allah, sebarkan ilmu yang sudah dititipkan. Sampai baliku aja walau aja. Sampaikan, karena memang tugasnya hanya mudakir. Fadakir innama anta mudakir. Lasta alaihim bimusaidir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kamu bukan orang yang memaksa. Dalam ayat yang disebutkan wa inna ma'alaikal balaghun wa 'alainal hisab. Kata Allah dalam surat Ar-Ra'd, sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisab amalan mereka. Pokoknya tugas Pak Doli mah sampai aja, karyawan sampai aja. Nanti yang urusan yang hukum siapa? HRD, dan tugas dia itu mah. Pokoknya tugas Bapak hanya menyampaikan, lo mau kerjain mau kagak terserah. Gitu. Jadi untuk meringankan beban. Karena sama ketika Mas Bayu ngomong ke Mufti, bikin pengumuman nanti malam kajian. Ya udah, Mufti bikin share di grup, share di media sosial saya semua gitu kan. Pada saat hari H ternyata nggak ada yang datang, cuma 1 orang. Mas Bayu nggak boleh marah ke Mas Mufti. Gimana sih itu mau dia datang? Lah kan saya sudah sampai semua. Jadi tugas Mufti hanya menyampaikan, hanya ngundang. Sama ini tugas Rasul hanya menyampaikan. Para ulama juga demikian. Masalah orang yang mau beribadah, mau beriman itu Allah yang punya urusan. Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan bahwa makna ini sama dengan pada surat Qaf ayat 45. Wa ma anta 'alaihim bijabbarin, dan kamu wahai Muhammad bukanlah orang yang suka memaksa. Jadi Muhammad itu bukan orang yang memaksa. Dan sama mereka para ustaz, para kiai pada membalik, ya, guru-guru tugas mereka hanya menyampaikan. Masalah orang itu mau beriman atau tidak, mau beribadah atau tidak, mau memperbaiki diri atau tidak, itu bukan urusan ustaz, bukan urusan kiai maupun ulama, itu urusan Allah. Karena innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi man yasha. Kita nggak bisa ngasih hidayah. Rasulullah aja nggak bisa ngasih hidayah, apalagi kita. Tugas kita hanya balaghul mubin, hanya menyampaikan, mengingatkan. Yani maksud dalam surat ya tadi, kamu bukanlah orang yang dapat menciptakan iman di dalam hati mereka. Nah, Ibnu Zaid mengatakan bahwa makna ayat ialah kamu bukanlah seorang yang dapat memaksakan mereka untuk beriman. Walaupun orang jago berkata-kata, jago merangkai kalimat dan sebagainya untuk meraih seseorang, ya kan? Kalau Allah tidak inginkan dia beriman, dan beriman. Tapi ada juga orang kadang-kadang tuh nasihatin biasa-biasa saja, ngajar biasa-biasa saja, kalimat biasa-biasa saja gitu kan. Itu lebih kena akan bisa masuk. Kenapa? Memang hidayah Allah. Hidayah punya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kenapa banyak sekali orang itu membahas masalah langit.